PGSD A7 Unisnu Jepara. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan behaviorisme dan konstruktivisme. Teori ini adalah teori yang harus diketahui oleh guru-guru dan calon-calon guru agar dapat memberikan yang terbaik bagi para peserta didiknya. Mari kita cari tahu apa maksud dari dua teori tersebut yang kita kupas dalam video ini. Yang pertama, teori behaviorisme adalah teori yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon. Secara umum, behaviorisme adalah sebuah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi jasmani dan rohani dengan mengabaikan aspek mental. Behaviorisme tidak mengakui adanya pembelajaran. Teori behaviorisme hanya menekankan pada perilaku atau tingkah laku yang diamati. Teori ini menjelaskan bahwa pelajar itu adalah proses perubahan yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara nyata. Perubahan yang dialami dapat dilihat melalui rangsangan yang menimbulkan respon atau reaksi. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuan atau ungkapan tingkah laku. Seorang dapat dianggap telah belajar jika mereka mampu untuk menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contohnya, jika awalnya seorang anak tidak bisa menulis, lalu dibimbing secara terus-menerus dan membawa perubahan pada peserta didik yang menjadikan dia bisa menulis, maka dia telah dikatakan belajar yang mengalami perubahan. Menurut teori ini, hanya paling penting adalah stimulus dan respon. Stimulus adalah sesuatu yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru. Ciri-ciri teori behaviorisme: yang pertama, bersifat mekanisme; yang kedua, menekankan pentingnya latihan; yang ketiga, menekankan peranan lingkungan; yang keempat, menekankan pembentukan respon; dan yang kelima, mengamalkan bagian-bagian terkecil. Sekarang, teori konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu dari apa yang dipelajarinya. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanisme antara stimulus dan respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan penegakan. Model pembelajaran ini dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Piaget dan Vygotsky. Berikut merupakan konsep dari konstruktivisme antara lain. Yang pertama yaitu siswa sebagai individu yang unik, pembelajaran yang didapatkan mengelola diri sendiri, tanggung jawab pembelajaran. Keempat, motivasi pembelajaran. Yang kelima, peran guru sebagai fasilitator. Dan yang keenam, kolaborasi antara pembelajaran, proses dari atas ke bawah. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.